Jadi Tuhan tuh nggak ada, kata Stephen Hawking. Yang ada itu adalah satu-satunya Tuhan yang bernama ilmu pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi hari ini, dunia Arab tingkat ateismenya paling tinggi di dunia, dan paling tinggi itu ada di Arab Saudi. Mengapa tingkat ateisme tinggi di Arab Saudi? Kata Sayyidina Umar, apakah hukuman ini yang akan menghentikan kelaparan rakyat saya? Kata Sayyidina Umar, kalau kita sudah merasa akan masuk surga, untuk apa juga ngulak-ngulik orang yang sudah kita hakimi akan masuk neraka? Apa tujuannya? Tidak ada catatan pemaksaan keimanan oleh Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah. Tidak ada. Selalu merasa paling. Aksi intoleransi itu berangkat dari merasa paling. Kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Tafsir saya yang paling orisinil dengan kehidupan Nabi. Come on. 1000% dunia kita hari ini sudah tidak orisinil lagi kalau dibandingkan dengan abad ke-8. Merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling suci, merasa paling beribadah, sehingga dia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Jadi yang membuat orang tidak betah kepada Islam itu justru kelakuan orang Islam sendiri. Dan juga yang membuat tidak betah orang di Eropa yang kemudian pindah ke berbagai negara karena kelakuan orang Kristen sendiri. Dan yang membuat tidak betah penganut Hindu di India juga karena kelakuan orang-orang India sendiri. Itu terjadi dari sini, apapun agamanya. Agamanya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Satu negara ini sepakat mengharamkan musik. Satu negara ini sepakat mengharamkan rokok. Satu negara ini sepakat mengharamkan pendirian gereja, vihara, Buddha. Semua sepakat, tapi perangnya nggak selesai-selesai, Pak. Sampai ini 100% pemeluk Wahabi semua. Apa yang membuat mereka berperang? Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung hingga hari ini 1400 tahun lebih dimulai. Al-mujalas wa jahirul ilmi, ukuran moral manusia yang paling hebat, paling baik itu adalah orang yang mau mati-matian membela tanah airnya. Dalam 4 bulan terakhir saya mondar-mandir ke Timur Tengah. Yang pertama, ketika itu saya diundang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk menghadiri dan menyaksikan Yaumit Ta'sis, hari kebangkitan Saudi. Saudi ingin membuktikan kepada beberapa penggerak moderasi di seluruh dunia bahwa Saudi ingin berubah. Saudi ingin memutus mitos-mitos politik masa lalunya dengan masa depan mereka. Nah, ini kemudian diundang. Teman-teman kami juga diundang, baik muslim maupun non muslim, datang ke Arab Saudi. Yang non muslim ada di Jeddah dan kami yang muslim sekalian umroh waktu itu. Saudi ingin memutus mitos politik masa lalunya. Lalu kemudian saya dan beberapa teman-teman para aktivis moderasi beragama termasuk dari kawasan Arab dan beberapa teman dari Asia Selatan diundang untuk datang ke sana. Lalu kemudian yang terakhir saya baru datang juga dari Tunisia dan juga Libya, perbatasan dengan Libya kemarin, untuk mencari tahu apa sih kejadian-kejadian yang ada di sana. Ada satu hal yang membuat saya sedikit agak kaget. Ketika saya transit di Dubai, saya datang iseng-iseng ke toko buku di airport. Saya menemukan sebuah buku trilogi dari Stephen Hawking tentang Big Bang Theory, teori ledakan besar yang menurut Stephen Hawking itu adalah cikal bakal terciptanya alam semesta. Di buku itu ditulis tegas oleh Stephen Hawking, there is no God, the only God in the world, what we call science. Jadi Tuhan itu nggak ada, kata Stephen Hawking. Yang ada itu adalah satu-satunya Tuhan yang bernama ilmu pengetahuan. Kalau buku ini saya temukan di Amerika atau di Eropa, saya nggak heran. Ini saya temukan di Timur Tengah. Lalu kemudian saya lanjutkan perjalanan saya ke Tunis. Di sebuah kota kecil perbatasan Aljazair ada sebuah kota namanya Bofisha. Di situ ada toko buku, saya iseng-iseng masuk. Saya perhatikan semua. Di situ saya menemukan buku yang selama ini menurut saya agak sedikit tabu kalau dibaca oleh orang-orang beragama yang tingkat keimanannya tipis dan ilmu pengetahuannya juga agak tipis. Ditulis oleh seorang dokter saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya God Delusion. Jelas-jelas di situ mengatakan bahwa
Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah 1,5 miliar syaraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau satu saja putus, organ tubuh, organ-organ motorik manusia tidak akan berfungsi normal. Apalagi kalau lehernya ditebak, maka manusia 100%, 1000% akan mati. Jadi Tuhan manusia itu adalah saraf. Manusia bisa hidup, bisa lahir sempurna karena jumlah sarafnya komplit. Ini kata Richard Dawkins. Kalau buku ini saya baca di Eropa atau saya dapatkan di Amerika, saya nggak heran. Saya tinggal 4,5 tahun di Amerika, saya sudah terbiasa akrab dengan berbagai buku-buku literatur ateisme atau buku-buku yang ditulis oleh The Four Horsemen seperti Sam Harris, Hitchens atau Dawkins. Saya sering baca juga di Amerika waktu itu. Saya nggak heran. Ini saya temukan di negara dengan penduduk 99,99% itu Muslim. Dan di situ ada universitas tertua, universitas Islam tertua namanya Zaitunah University, yang melahirkan negara yang melahirkan pemikir-pemikir hebat. Sidi Bosaid, termasuk Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-Muqaddimah. Ini magnum opus yang luar biasa. Dan juga seorang penulis tafsir sains teologisme pertama di dalam Islam bernama Syekh Tahrir bin Ashur, menulis sebuah buku tentang terciptanya alam semesta dan tafsir-tafsir Al-Quran yang berbasis ilmu pengetahuan sains berjudul At-Tahrir wa Tanwir. Nggak ada yang baca ini. Sehingga apa yang terjadi hari ini, dunia Arab tingkat ateismenya paling tinggi di dunia, dan paling tinggi itu ada di Arab Saudi. Arab Saudi melahirkan perempuan-perempuan yang kemudian mengkonversi keimanannya menjadi ateisme. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aywa. Hampir 5 dari 300 orang Saudi mengaku ateis. Ini hasil penelitian dari Gallup International tahun 2018. Mengapa tingkat ateisme tinggi di Arab Saudi dan juga di beberapa negara Arab? Karena agama tidak dihadirkan secara toleran. Agama dihadirkan menakutkan, dan Tuhan dihadirkan seperti hantu. Di Arab orang tidak bebas berekspresi, orang bebas membenci atas nama agama. Pelanggaran sedikit potong tangannya, pelanggaran lagi, mencuri lagi potong tangan kirinya, mencuri lagi potong kaki kanannya. Maka kemudian betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, hukum yang kuat tidak akan menghadirkan agama yang berbasis akhlak. Tidak selesai di situ. Makanya ketika Presiden Ja'far Numairi di Sudan mengubah undang-undang negara Sudan menggunakan undang-undang hudud yang berbasis syariah zaman dulu, maka akhirnya yang terjadi adalah perang sipil 25 tahun yang akhirnya memecah Sudan menjadi negara yang utara Islam, yang selatan Kristen, dan akhirnya terpecah belah. Makanya ketika Sayyidina Umar diminta oleh sahabat, Umar, kamu harus hukum pencuri onta itu supaya dipotong tangannya. Kata Sayyidina Umar, apakah hukuman ini yang akan menghentikan kelaparan rakyat saya? Kata Sayyidina Umar. Ditulis tuntas oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Hulafa. Lalu Sayyidina Umar menolak mengenakan hukuman yang kejam itu karena rakyat saya kelaparan. Dia mencuri unta karena keluarganya kelaparan. Dan hukuman seperti ini yang berusaha dihadirkan di beberapa negara Arab, lalu apa? Orang tidak ada respect terhadap hadirnya entitas-entitas ketuhanan di sana. Ini yang membuat kemudian Arab Saudi berubah total hari ini, bahkan rela mengubah hari kemerdekaannya. Coba bayangin, 17 Agustusnya dirubah coba. Artinya negara itu betul-betul ingin bermetamorfose terhadap satu bentuk yang baru. Perempuan lalu boleh nyetir, perempuan keluar rumah dan keluar negeri tidak harus didampingi mahram, perempuan boleh bekerja, ke mall tidak boleh ada segregasi, dan seterusnya. Dan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman dalam pidato Yaumit Ta'sis itu, dikatakan kalau Saudi masih tetap menggunakan hukum-hukum tafsir agama yang dikonversi menjadi hukum negara, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Bapak Ibu sekalian, satu kesalahan dari umat Islam, nanti saya bedah juga yang Kristen, tenang aja, mislead atau misleading tentang bagaimana agama itu ketika dia harus terlibat dalam intoleran. Yang Kristen juga, yang Hindu, Buddha, saya bahas semua nanti. Ini Islam dulu lah, agama saya dulu. Islam kemudian yang menjadi kesalahan paling utama dari orang-orang yang memeluk agama Islam adalah berebut otentisitas,
berebut orisinalitas. Tafsir saya yang paling orisinil dengan kehidupan Nabi. Come on. We all have been living in 1400 more years. Masih tetap ingin otentisitas dan orisinalitas. 1000% dunia kita hari ini sudah tidak orisinil lagi kalau dibandingkan dengan abad ke-8. Yang terjadi kemudian adalah benturan-benturan clash of civilization, seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler dan sebagainya. Dan ketika ajaran-ajaran yang betul-betul berbasis mengaku paling orisinil ini dibawa ke negara lain dengan demografi yang berbeda, klimatologi yang berbeda, geografi yang berbeda, maka yang terjadi adalah benturan-benturan budaya yang kemudian dilakukan atas nama agama. Bagaimana agama hadir di Afghanistan dengan berbagai bentuk kekerasan, lewat Taliban, lewat Laskar At-Taiba di Pakistan, Jabhatun Nusra di Suriah, Boko Haram di Nigeria, Al-Shabaab di Somalia, gerakan-gerakan Abu Sayyaf di Filipina, dan juga gerakan-gerakan kelompok teror di Indonesia seperti JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ini yang dilahirkan kita hari ini. Kita dipaksa oleh gerakan-gerakan operasi intelijen barat untuk sibuk dengan satu hal yang menjadi hantu dari semua agama-agama. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tapi juga Hindu dan Buddha. Apa hantu itu? Kepentingan politik. Ini kelemahan semua agama. Ketika berurusan dengan urusan politik, Islam saling membunuh sesama orang Islam, Islam berperang sesama orang Islam. Di Eropa, orang Kristen terlibat perang 30 tahun dan membunuh 8 juta lebih orang Kristen di Eropa gara-gara hegemoni politik oleh gereja. Orang Hindu membunuh sesama orang Hindu. Bodse membunuh Gandhi karena gerakan Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata, dan kemudian melahirkan Hindu supremasis yang mengintimidasi dan juga mempersekusi orang-orang minoritas Kristen di Manipur, orang Islam di Goa, Gujarat, Uttar Pradesh, masjid dibakar, gereja dibakar. Semua gara-gara apa? Politik, Pak. Adik-adik sekalian, pembunuhan Sayyidina Utsman di Islam oleh kelompok-kelompok yang namanya ketua kelompoknya itu Himar orang Mesir, dan dimotori juga oleh sahabatnya, anak sahabatnya sendiri, Muhammad bin Abu Bakar. Ini ditulis dalam Tarikh At-Tabari, Al-Umam wal Muluk volume 3. Juga ditulis oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Oleh Al-Mas'udi juga dipertegas pada abad ke-14 bahwa pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di dalam orang Islam ini gara-gara kepentingan politik semua. Pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan Amir bin Bakar At-Tamimi juga terjadi karena persoalan politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Perang sesama orang Islam yang membunuh ratusan ribu orang Islam. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung hingga hari ini 1400 tahun lebih dimulai dari konflik-konflik politik. Kristen juga, perpecahan berbagai firqah, berbagai sekte, redenominasi di dalam Kristen juga terjadi karena kepentingan-kepentingan politik. Timbulnya sekte-sekte di dalam Hindu, Buddha, orang Buddha di Myanmar mempersekusi orang Rohingya yang beragama minoritas dan bersuku minoritas juga karena keinginan-keinginan hegemoni politik oleh kelompok namanya Asin Wiratu, orang-orang Buddha. Dan inilah yang membuat carut-marut berbagai kelompok-kelompok agama di seluruh dunia menjadi intoleran, seolah-olah kalau memeluk agama harus siap untuk membenci orang yang berbeda, dan kemudian dihalalkan caci makinya. Atas nama agama, semua kejahatan akan terlihat terhormat. Kita selama ini lalai menyadari bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita semua ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Untuk menganggap tafsir saya yang paling benar, tidak harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau kita sudah merasa akan masuk surga, untuk apa juga ngulak-ngulik orang yang sudah kita hakimi akan masuk neraka? Apa tujuannya? Semua ini gara-gara kemudian, gara-gara politik, Pak. Kita sudah mengalami ini hari ini. 2014, 2019, kita semua terjebak dalam berbagai disparitas politik, diskriminasi politik, dan juga segregasi politik. Angka perceraian dari 2014, 2019, 1321, hanya gara-gara politisasi agama. Coba, jangankan orang lain yang seagama, apalagi yang beda agama, suami istri bisa cerai. Ini silakan googling, itu ada datanya. Karena apa? Ketika politik-politik ini dibawa ke dalam ranah akidah, maka yang terjadi adalah pengkafiran-pengkafiran.
Dan ketika perbedaan-perbedaan itu tidak diterima secara legowo, maka yang terjadi adalah aksi intoleran yang mengatasnamakan aturan Tuhan. Ini bukan nabi banget kalau di Islam. Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah, apakah orang non-Islam di Madinah dipaksa memeluk Islam? Enggak ada sejarahnya, Pak. Mari kita bantah-bantahan soal ini. Saya belajar sejarah. Ada 6 rujukan utama, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam Asyuti, Tarikh At-Tabari, dan 1 penulis sejarah dari Edinburgh University, William Montgomery Watt. Tidak ada catatan pemaksaan keimanan oleh Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah. Tidak ada. Saya siap debat kalau soal ini, kalau soal sejarah. Nabi justru mendamaikan orang yang berbeda. Suku Aus dan suku Khazraj ketika Nabi menguasai Madinah didamaikan, Pak. Ini bermusuhan ratusan tahun, didamaikan oleh Nabi. Orang Nasrani dan orang Yahudi yang biasanya berantem berebut ingin menjadi pemungut pajak dari kerajaan Sasanian dari Persia, didamaikan oleh Nabi. Udah nggak usah pajak-pajakan, biar kalian nggak berantem, nggak ada pajak. Orang Islam dikenakan zakat, orang non Islam dikenakan jizyah. Udah selesai setahun sekali. Dan kemudian pendatang dan pribumi didamaikan, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini yang dilakukan Nabi, dan perbedaan yang disatukan ini kemudian oleh Nabi dibungkus dengan kesepakatan bersama, traktat, agreement yang disebut dengan Piagam Madinah. Inilah yang kemudian oleh Ibnu Khaldun dituangkan dalam kitabnya bernama Al-Muqaddimah, bahwa tonggak utama dari satu bangsa itu adalah kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan Al-Asobiyah, Social and Politics Cohesion. Nah, konsep Al-Asobiyah yang diambil dari bagaimana ketika Nabi menguasai politik Madinah ini kemudian dicomot oleh Adam Smith, bagaimana untuk diwujudkan dalam teori kapitalisme modern, bagaimana aliran-aliran modal yang dikoordinir oleh satu negara untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat menengah sampai rakyat bawah. Ini diambilnya dari konsep Ibnu Khaldun. Dan kemudian John Locke, John Maynard mengambil intipati dari aturan-aturan politik yang dibuat oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diwujudkan dalam sistem demokrasi modern yang kita kenal hari ini. Nah, ini yang tidak pernah kita pahami, Pak, bahwa kita selalu merasa paling. Aksi intoleransi itu berangkat dari merasa paling. Kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling suci, merasa paling beribadah, sehingga dia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Ketika orang gagal mengalahkan dirinya sendiri, maka dia akan selalu berusaha merendahkan orang lain. Aksi intoleransi itu terjadi dari sini, apapun agamanya. Nah, adik-adik sekalian, dari gambaran genealogis dan historik tadi, merasa paling inilah kemudian yang menjadi hantu-hantu intoleransi di berbagai belahan dunia, apapun agamanya, apapun sukunya. Dan yang terjadi adalah ketika aksi intoleransi ini dinormalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, yang terjadi adalah tetangga berperang dengan tetangga, tetangga membakar rumah tetangga. Inilah awal dari runtuhnya berbagai peradaban manusia beragama di seluruh muka bumi ini dari abad ke abad. Silakan baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem The Autobiography. Baca Tarikh At-Tabari volume 6 sampai 12. Dia menceritakan bagaimana kehidupan Arab, Eropa dan sebagainya ketika masa-masa awal kebangkitan beragama. Kalau kita mau belajar banyak tentang literatur-literatur di dalam Islam Kristen, bagaimana di dalam Alkitab diterangkan tentang Genesis dan sebagainya. Nah, kita mungkin akan menyadari bahwa kita semua ini beragama karena takdir kelahiran-kelahiran kita. Saya menjadi Islam karena saya lahir dari orang tua beragama Islam. Saya lahir di Madura, dari kecil saya dididik Islam. Saya dari kecil dididik untuk belajar ngaji, belajar datang ke masjid, beribadah dan sebagainya. Maka Islamlah saya. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, saya Katolik, Pak. Lahir dari orang tua Katolik, tetangga beragama Katolik, sekolah-sekolah Katolik, kanan kiri ngelihat rumah ibadahnya Katolik, satu negara isinya Katolik. Katolik, Pak, saya, Pak. Terus takdir kelahiran itu siapa yang menentukan? Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Maka kemudian Habib, kalau orang sudah betul-betul punya empati kemanusiaan, insya Allah dia akan toleran. Dia akan tidak merasa paling, tidak perlu membid'ah-bid'ahkan ajaran orang lain, tidak perlu mengkafir-kafirkan keimanan orang lain. Selesai, Pak. Tidak perlu gelisah, Pak.
Ketika ada pemfatwa, pendakwah mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya, apa efeknya? Anak-anak SMP di Jogja langsung datang ke pekuburan Kristen dan menggergaji semua nisan-nisan salib di sana. Ini semua dari mulut kita. Apa susahnya kita mengajarkan toleransi? Karena kita semua ini beragama karena warisan dari orang tua kita masing-masing. Takdir-takdir kelahiran kita yang menentukan agama kita. Kita tidak bicara hidayah, kita tidak bicara mu'alaf, kita berbicara tentang konsep dan takdir kelahiran dan kemudian menjadi keimanan-keimanan. Makanya, nah adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, politik kemudian membuat hidup kita intoleran. Bahkan ulama kita tidak sanggup melawan pemikiran-pemikiran Stephen Hawking dan juga Richard Dawkins. Karena apa? Ulama kita sibuk berpolitik, Pak. Kita tidak lagi melahirkan Al-Khawarizmi, pencipta angka 0 dalam matematika. Kita tidak lagi melahirkan Jabir Ibnu Hayyan yang menemukan teori oksidasi dan fermentasi. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina yang melahirkan konsep-konsep teori anatomi tubuh manusia. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun. Kita tidak bisa melahirkan kitab-kitab magnum opus Tahafud al-Falasifah, Tahafud at-Tahafud, Fihi ma fihi. Nggak ada lagi. Yang dilahirkan oleh kita hari ini adalah kitab-kitab yang menjerumuskan kita kepada aksi intoleran. Idarat at-Tawahhush, Al-Wala wal Bara' fil Islam, Muhammad Said Al-Qahtani. Ini terorisme punya buku ini. Kita semua terjebak oleh berbagai mousetrap orang-orang barat, supaya kita terus sibuk berpolitik dan kita saling mengkafirkan satu sama lain. Akhirnya yang dijadikan perdebatan dalam agama itulah hal remeh-temeh. Bagaimana tata caranya masuk kamar kecil? Udahlah, itu lewati aja kita. Elon Musk sudah bikin real estate di Mars. Kita masih hidup dengan diskusi-diskusi tentang hukum remeh-temeh. Yang diperdebatkan itu tentang kunut dan tidak kunut. Yang salah itu bukan yang kunut, atau yang salah itu bukan yang tidak kunut. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Ini kita semua terjebak hari ini oleh berbagai hegemoni politik, seolah-olah yang menjayakan agama itu harus politik. Jeblok Pak kita, semua agama jeblok kalau urusan politik. Perang salib itu memang perang agama? Bukan, saya selalu menolak itu. Pelajari sejarahnya. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab kok. Palestina dengan Israel, perang agama? Enggak, itu perang politik. Dari dulu Yerusalem itu selalu jadi melting pot, battleground, pertempuran. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai Benjamin Netanyahu hari ini. Itu perang politik semua. Perangnya orang Arab dan orang Yahudi. Gak ada perang keimanan soal itu. Emang kalau Palestina kalah terus Islam jadi tumbang gitu? Enggak juga. Itu perang politik. Sama seperti perang penaklukan Konstantinopel, dibawa terus ini sama pengusung khilafah, seolah-olah ini adalah prestasi paling moncer. Kegagalannya nggak pernah dibaca. 600 tahun loh orang Islam itu menguasai Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis sana. 600 tahun. Setelah tumbang di Granada, apa sisanya? Nggak ada. Satu pun secara genetik orang Islam di Eropa nggak ada. Kalau ada orang Islam di Eropa hari ini pengungsi, imigran, atau kawin-mawin, atau akulturasi. Apakah Kristen menyisakan di Amerika Selatan? Apakah menyisakan berbagai hal? Kecuali mereka itu hanya membunuh orang-orang Yucatan, Inca, Maya, Azteca yang dibantai habis karena menolak Katolik. Ketika berkenalan dengan politik, maka pemeluk agama berkenalan dengan brutalitas dan intoleransi. Hari ini bergeser Pak. Sudah hampir 40 tahun orang Islam dilekatkan dengan terorisme. Hari ini bergeser ke umat Hindu di India. Karena apa? India diperkirakan menjadi negara paling maju pada tahun 2050. Hari ini yang diobok-obok adalah kalangan penganut Hindu di India lewat gerakan-gerakan Hindu supremasis, membakar masjid, membakar gereja. Ini kelakuan orang Barat. Barat dengan kepentingan politiknya. Jangan Barat diidentikan dengan Kristen, Katolik, Protestan, bukan. Lalu kemudian semua agama memiliki kerentanan yang sama. Kelompok-kelompok teror itu bukan identik dengan Islam saja. Baader-Meinhof, IRA, Baske, White Supremacy, Ku Klux Klan, FARC. Ini kelompok-kelompok non-Islam yang kemudian memilih menjadi teroris. Adik-adik sekalian, mari kita belajar untuk lebih mengenal kemanusiaan supaya kita bisa hidup toleran. Kita tidak gelisah oleh perbedaan iman dan perbedaan tafsir. Kita semua ini kalau kita melihat Piagam Madinah yang Islam, melihat Piagam Madinah, maka ada 3 titik kunci dari semua pasal-pasal di dalam Traktat Piagam Madinah itu. 1,
Nabi menyadari sepenuhnya bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Coba baca, perhatikan pasal demi pasal. Intinya ke sana. Yang kedua adalah apapun agamanya, apapun sukunya, semua orang yang berdiam di satu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga adalah semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Makanya sampai Rasulullah wafat, orang Kristen, orang Yahudi masih ada di Madinah. Dan ketika orang Islam saling berperang sesama orang Islam karena persoalan politik, orang Kristen dan orang Yahudi nggak betah di Madinah, akhirnya pindah ke Levan, pindah ke Syria, pindah ke Lebanon, pindah ke Filistin. Itu yang terjadi. Jadi yang membuat orang tidak betah kepada Islam itu justru kelakuan orang Islam sendiri. Dan juga yang membuat tidak betah orang di Eropa yang kemudian pindah ke berbagai negara karena kelakuan orang Kristen sendiri. Dan yang membuat tidak betah penganut Hindu di India juga karena kelakuan orang-orang India sendiri. Makanya banyak imigran-imigran yang moderat, orang India itu ada di Amerika, bertabur di Indonesia juga banyak. Lalu kemudian yang paling terakhir adalah bahwa toleransi adalah titik balik dari bagaimana kita menjadikan agama sebagai bejana kemanusiaan dan kedamaian. Intoleransi akan melahirkan radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Dan kalau kita berbicara antara toleransi dan intoleransi, kita jangan bicara BNPT, kita jangan bicara Densus, kita jangan bicara polisi, TNI, kampus, jangan. Semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga semua asalnya. Kalau kita salah mendidik anak, ini bagi yang nanti akan punya anak insya Allah. Kalau kita salah mendidik anak, maka anak kita akan menjadi pemaki. Kalau kita salah memberikan konsep beragama kepada anak, maka anak atas nama agama akan membenci. Nah, inilah yang terjadi. Semua dimulai dari keluarga. Dan keluarga-keluarga yang sakinah ini diharapkan bisa membentuk keturunan-keturunan yang bisa memajukan bangsa ini ke depan dan juga bisa mengawal peradaban manusia ke depan. Kelemahan kita kemudian adalah ketika kita tidak sanggup mengawal peradaban manusia, maka kemudian peradaban manusia akan lepas kendali dan tidak lagi melekat kepada konsep-konsep ketuhanan. Trennya begitu Pak, ateisme itu makin tinggi. Ini yang Islam pasti rajin mencatat, oh artis ini masuk Islam, oh almarhumah Sinead O'Connor masuk Islam. Kita bisa mencatat itu kan ada prosesinya Pak, ada baca syahadatnya. Tapi yang keluar Islam diam-diam pernah nggak dicatat? Yang kemudian menjadi ateis banyak sekali. Saya kemarin di Tunis ketemu dengan kelompok kajian ateisme. Ketika saya di Rabat di Maroko, saya ketemu dengan kelompok ateisme yang justru organisasinya berbadan hukum. Ini di negara-negara Arab. Nah, oleh karena itu, ini bukan persoalan teisme atau ateisme. Kita berbicara tentang kemanusiaan. Orang pemeluk agama lain, yang Islam memeluk Kristen, yang Islam melihat Kristen dan Kristen melihat Islam adalah melihat dari bagaimana akhlak kita. Bagaimana cara kita berlaku, bagaimana cara muamalah kita, bagaimana intimasi sosial kita. Oleh karena itu negara ini menjadi penting. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan intoleransi di negara ini, lupakan 2045 generasi emas itu, lupakan aja, nggak akan sampai kita. Kita pasti akan terlibat dalam tetangga melawan tetangga, tetangga membakar tetangga, tetangga mencaci maki tetangga karena perbedaan iman, karena perbedaan pandangan atau perbedaan orientasi politik. Saya kira itu. Ada tanya jawab Pak Moderator? Udah 45 menit. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kita menyikapi dua pandangan berbeda, yaitu pandangan pertama yang mengatakan seharusnya agama dan politik itu dipisahkan karena anggapan bahwa agama adalah sesuatu yang hanya menyangkut diri sendiri dengan Tuhannya, sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengatakan bahwa agama dan politik harus berjalan beriringan karena politik membutuhkan agama sebagai legitimasi, sedangkan agama membutuhkan politik untuk penyebarannya. Mana kita menyikapi bahwa agama dan politik tidak boleh dipisahkan dan agama harus seiring sejalan. Jadi di dalam satu postulat tentang politik dan agama yang ditulis oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa agama dan politik itu seperti saudara kembar, dalam hal ini Islam ya, karena Imam Ghazali menulisnya di situ sebagai Islam. Islam dan politik itu adalah seperti saudara kembar. Artinya kalau saudara kembar itu adalah berjalan seiring sejalan, saling mengawasi, saling menolong, saling membantu, tapi tidak saling menunggangi.
Nah ini yang menjadi penting adalah ketika Imam Ghazali menganalogikan sebagai bahwa agama dan politik itu harus seiring sejalan, ini saling mengawasi. Nah maka kemudian apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Al-Mustadari ya, dikatakan bahwa orang Islam yang mampu berpolitik silakan berpolitik, bukannya tidak boleh. Untuk apa? Untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah ini artinya orang Kristen pun juga harus melakukan hal yang sama, orang Hindu, orang Buddha juga harus melakukan hal yang sama untuk mewakili kepentingan-kepentingan elektoralnya, supaya kepentingan-kepentingannya dalam kehidupan beragama itu juga terlindungi oleh produk-produk politik. Nah maka ini juga yang menjadi rujukan utama saya kalau kita baca kitabnya Syekh Utsama Said Al-Azhari, judulnya Al-Haqqul Mubin, mengatakan bahwa kelompok-kelompok radikal ini memang selalu berusaha mendevaluasi negara dan kemudian menciptakan normalisasi terhadap kehidupan intoleransi lewat produk-produk politik. Nah ini adalah pola-pola. Kalau kemudian politik itu kita jauhi, maka produk-produk politik ini kemudian akan keluar dan membentuk berbagai jurang dalam intimasi sosial kita. Kita akan sibuk membangun tembok tapi kita lalai membangun jembatan. Ini kata Syekh Utsama Said Al-Azhari. Jadi politik itu adalah mewakili kepentingan-kepentingan elektoral masing-masing untuk mengawal supaya produk-produk politik ini tidak merugikan kehidupan mereka baik dalam kehidupan sosial maupun beragama. Nah kalau misalnya tiba-tiba di depan kampus ini didirikan klub atau spa lah gitu, panti pijat gitu, yang bisa jadi kemungkinan anak-anak mahasiswa setelah belajar itu ke sana semua. Apakah bisa kalau sampean tidak menguasai ruang-ruang politik? Maka kalau sampean itu bisa menguasai ruang politik di parlemen atau di legislatif, maka itu bisa digusur dengan kekuatan-kekuatan politik. Nah ini perlunya, makanya kalau kata Imam Ghazali itu adalah ruang politik ini silahkan digunakan untuk mengawal supaya produk politik tidak keluar jalur. Tapi jangan lupa, kata Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud, tapi kalian yang mampu berpolitik silahkan berpolitik, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan untuk mencapai kekuasaan politik. Apa alasannya? Ibnu Rushd bilang, karena kalau kamu menggunakan agama sebagai tunggangan menuju kekuasaan, kelak ketika berkuasa, kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rushd. Jadi silakan berpolitik, tapi jangan jadikan agama ini sebagai bendera-bendera politik, sebagai kendaraan-kendaraan politik, sebagai tunggangan-tunggangan politik, apalagi membajak jubah-jubah kesalehan dan simbol-simbol agama. Makanya ketika ada partai baru berdiri, dia mengatakan, mari kita jadikan masjid sebagai jihad politik. Saya tolak keras ini. Ajaran siapa ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah betul-betul mati-matian berusaha menjauhkan berpolitik di dalam masjid. Sampai kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima dari Bani Umayyah, membuat aturan khotib dalam penutupnya harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini harus dibaca supaya orang tidak berpolitik di masjid. Kata Khalifah Umar ketika itu, percuma kalian itu sholat bareng-bareng di masjid, setelah keluar dari masjid kalian saling bacok hanya gara-gara berpolitik di masjid. 60 tahun Bani Umayyah terlibat dalam politisasi masjid, hingga akhirnya pada zaman Khalifah Umar semua ini dihilangkan. Jangankan politik, penipuan atas nama agama, kampung kurma, kampung syariah, umroh, haji, ini juga jamak kok terjadi, apalagi soal politik. Bahaya. Orang bisa saling benci satu sama lain, bukan hanya yang berbeda iman, satu keimanan bisa saling mengkafirkan gara-gara politik. Sampai orang nggak boleh masuk ke masjid karena beda dukungan politik. Bahaya ini. Makanya Khalifah Umar mengharamkan penggunaan politik, simbol-simbol politik di dalam masjid. Nggak boleh. Nah, tradisi dari Khalifah Umar ini ada sampai sekarang. Jadi adik-adik sekalian, nanti kalau udah lulus, yang mampu berpolitik, berpolitiklah kalian, harus. Kalau enggak nanti diisi orang-orang jahat dunia politik kita ini. Sama seperti Swedia atau seperti Denmark yang kemudian meninggalkan asas-asas ketuhanan, yang memperbolehkan bakar Quran, bakar Injil boleh dan sebagainya. Ini kan betul-betul humiliation terhadap nilai-nilai keimanan orang. Nggak boleh. Jangan atas nama kebebasan lalu kita seolah-olah tidak punya norma dan etika apapun.
Nah kemudian, nah ini bagaimana tentang politisasi agama? Saya sudah ceritakan tadi. Politisasi agama ini bukan terjadi hari ini. Sekelasnya Rasulullah loh, sekelasnya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad pun dituduh tidak adil oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Lalu kata Nabi, kalau saya tidak bisa berbuat adil, lalu siapa lagi? Saya ini Rasulullah, kata Rasulullah, kata Kanjeng Nabi. Dari sejak itulah kemudian Rasulullah mengatakan orang-orang seperti Zulhuwaisirah inilah nanti yang akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dan betul diteruskan oleh Amir bin Bakar At-Tamimi, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, dan kok semuanya bisa Bani Tamim itu loh. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia, tapi orang-orang yang tergabung dalam Khawarij ini kok semuanya At-Tamimi dan datangnya dari Najd semua. Termasuk ketika kebangkitan Saudi, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi juga dari Najd juga. Nah ini bagaimana pendapat Bapak tentang suatu lembaga agama yang sudah mulai saling membenci? Apa yang dapat? Nah ini saya ulangi sekali lagi bahwa ketika agama ini belum diserang oleh negara api yang bernama kepentingan-kepentingan politik dan ideologi transnasional ini, sebenarnya kita aman-aman aja kok, santai aja. Saya ingat betul itu, saya ini sekolahnya di Madura SMA. Madura itu kan ya udahlah, pokoknya 100% itu agamanya kalau nggak Islam ya NU gitu. Kalau kata Cak Nanto itu, karena saking banyaknya orang NU itu di Madura itu 90% Nahdlatul Ulama, 90%-nya 90% Islam, 10%-nya Muhammadiyah, kata Cak Nanto. Nah ini adalah gambaran saya sekelas itu dengan 2 orang Hindu dan 3 orang Katolik dari Surabaya. Aman Pak, aman sekali. Hari ini 5 orang teman saya yang non Islam itu ditendang oleh admin dari WA Group. Coba alasannya saya tanya, Hasanah, nama adminnya Hasanah. Hasanah, kenapa kamu usir yang 5 orang yang berbeda agama? Ya supaya kita enak lah nge-share hadis segala macam. Coba, ini kan negara api sudah mulai menyerang ini. Kita nggak boleh seperti itu Pak. Saya betul-betul menjelajah dunia Arab itu. Saya menjelajah Amerika itu. Saya menjelajah Amerika Selatan. Setengah dari belahan bumi ini sudah saya datangi semua. Coba, come on, you name it. Negara-negara di Afrika yang berkonflik. Mulai dari Afrika Selatan, Somalia, Mozambik, Tanzania, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Sudan, Mali, Burkina Faso, Liberia, Monrovia, semua udah saya datangi semua. Dan semua itu tadinya tentrem, ayem, enak, guyup. Setelah kepentingan-kepentingan politik masuk, selesai negara itu. Sudan sampai hari ini nggak selesai. Itu gara-gara ada salah satu tokoh torikoh yang terpapar oleh paham kebencian, menyembunyikan Osama bin Laden 3,5 tahun di Sudan, dan setelah itu semua orang belajar tentang kebencian. Somalia itu Pak, nih saya cerita, karena begini, Somalia ini aneh, 100% negara itu agamanya sama, manhajnya sama, aliran agamanya sama, ulamanya semua sama. Kalau nggak lulusan Mekah, lulusan Madinah. Kalau nggak lulusan Ummul Qura, dia lulusan Jamaah Al-Islamiyah dari Madinah. Semua ulamanya. Saya sudah 3 kali masuk ke Mogadishu. Setengah negara itu dikuasai oleh the government of Somalia, yang setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teroris paling brutal di negara tanduk Afrika dan Afrika Timur, namanya Al-Shabaab. Agamanya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Satu negara ini sepakat mengharamkan musik. Satu negara ini sepakat mengharamkan rokok. Satu negara ini sepakat mengharamkan pendirian gereja, vihara Buddha. Semua sepakat. Tapi perangnya nggak selesai-selesai Pak sampai hari ini. Dulu ada kelompok minoritas namanya Al-Azhariyah, ada di bagian utara. Terusir Pak ke Tanzania. Satu negara ini hari ini 100% pemeluk Wahabi semua. Tapi perang satu sama lain Pak. Apa yang membuat mereka berperang? Orientasi politiknya beda. Yang satu dibiayai Saudi, yang satu dibiayai Qatar. Ini loh politik yang kemudian mengubah perilaku semua pemeluk agama ini. Penggunaan politisasi agama ini kemudian mengajarkan kita tentang kebencian. Ulama-ulama lebih sibuk ngurusin politik daripada membawakan kitab-kitabnya Tahrir bin Ashur tentang proses penciptaan bumi yang ditulis dalam Tahrir wa Tanwir untuk melawan pemikiran Hawking, Dawkins. Ulama nggak ada lagi yang sanggup melawan itu. Baik pemuka Kristen, Hindu, Buddha, nggak ada lagi. Dan hari ini literatur kita betul-betul dipenuhi oleh dengan sekularisme, liberalisme, ateisme, dan seterusnya. Agama makin tergerus Pak. Di Amerika itu banyak gereja yang tutup.
Termasuk kampus saya ini adalah gereja yang tutup karena nggak ada jemaatnya lagi, yang dijadikan justru sekolah Islam. Saya tidak mau bahas soal Kristen dan Islamnya, tapi bagaimana rumah ibadah kehilangan jemaatnya coba. Karena apa? Karena tergerusnya keimanan orang-orang. Setelah mau mati baru ingat Tuhan. Ini yang terjadi di banyak negara. Dan di Tunis sendiri, bahkan ada masjid yang hampir tutup karena kalau Jumatan itu jamaahnya kurang dari quorum. Di sebuah kota kecil namanya Eljan. Karena nggak ada. Kalau Jumatan itu hanya 4-6 orang isinya. Akhirnya ditutup, tidak mengadakan Jumatan, hanya sholat-sholat ketika sholat-sholat biasa 5 waktu. Nah ini semuanya tergerus Pak. Gerakan-gerakan, kita bukan berarti menganggap orang beragama pasti bagus, nggak juga. Orang ateis juga kalau soal moral bagus. Karena ukuran moral itu bukan dari pemeluk agama apa. Bukan karena dia beragama atau tidak. Tapi ukuran moral, nah ini juga ini. Sedikit jawaban yang terakhir tadi. Kalau di dalam pemikiran Immanuel Kant, karena saya Kantian, filsafatnya saya Kantian dan juga saya Ibn Rushd, bahwa moral manusia itu tergantung 3 hal. 1, human nature, bawaan lahir. Semua manusia itu bawaan lahirnya itu bisa bermoral baik atau bermoral jahat. Semua manusia punya potensi itu. Yang kedua adalah God, agama di situ. Semua agama meminta manusia untuk berakhlak baik. Yang ketiga adalah social circumstances, lingkungan sosial yang akan membentuk orang itu menjadi jahat atau menjadi baik. Secara agama dia diminta untuk jadi orang baik. Ketika besar dia hidup di lingkungan bajingan, jadi bajingan dia. Maka 3 faktor inilah yang harus menjadi satu kesatuan. Dia lahir jadi orang baik, dia nggak beragama nih, nggak punya agama sama sekali, taruhlah ateis atau agnostik, tapi dia hidup di lingkungan orang-orang yang penuh dengan empati kemanusiaan, dia akan jadi orang baik. Makanya kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi, ukuran moral manusia yang paling hebat, paling baik itu adalah orang yang mau mati-matian membela tanah airnya. Ya, bahwa apa yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari itu di dalam Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi, moral manusia paling baik dan berada pada tataran level tertinggi adalah para pejuang yang membela tanah airnya. Ini nanti ada hadisnya, ini ada kisahnya. Jadi orang tidak dilihat apakah dia pembela agama, maka dia akan dikatakan moral tertinggi. Menurut Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari tidak. Karena apa? Orang yang membela tanah air mati-matian, bahkan sampai mati membela tanah airnya, itu maslahatnya dirasakan oleh orang satu negara. Kalau dia membela agama, maslahatnya hanya dirasakan oleh pemeluk agama itu saja. Tapi yang lebih besar maslahatnya dirasakan oleh orang ketika dia mati di akhirat nanti. Artinya maslahatnya itu lebih banyak dirasakan buat dirinya sendiri daripada dirasakan orang lain. Makanya tataran moral itu, kata Syekh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, adalah orang yang membela negaranya. Nah kalau kita melihat ini, kita kemudian mengacu kepada satu kejadian dalam perang Uhud. Salah satu korban perang Uhud itu orang Yahudi Pak, bukan orang Islam. Karena Nabi mewajibkan perang-perang pada zaman Nabi itu diikuti oleh pemeluk agama apapun, tapi dia warga negara. Makanya ini juga adalah bantahan saya terhadap Felix Xiao yang mengatakan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam. Itu saya bantah. Karena perang-perang pada zaman Nabi itu bukan perang keimanan Pak, itu perang membela tanah air itu. Makanya Nabi mewajibkan kepada orang di Madinah agamanya apapun. Kalau ini perang keimanan, tentu saja Nabi hanya mewajibkan kepada orang Islam. Tapi Nabi mewajibkan kepada orang di Madinah yang beragama apapun, karena ini perang membela tanah air. Contoh, perang Uhud itu terjadi hari Sabtu Pak. Salah satu orang yang berperang di perang Uhud itu orang Yahudi, namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat bagi orang Yahudi yang tidak boleh keluar rumah. Ketika perang itu akan dilakukan pagi-pagi, Mukhairik ingin keluar rumah. Lalu oleh istrinya ditegur, Mukhairik, kamu mau kemana? Ini kan hari Sabat, kita tidak boleh melakukan aktivitas, bahkan menyalakan lampu saja tidak boleh, kata istrinya. Lalu Mukhairik mengatakan, istriku, saya harus membela Muhammad karena saya merasakan hidup nyaman dan tentram di Madinah ini di bawah kepemimpinan Muhammad. Kata Mukhairik, ambil saya cari kertas, kata Mukhairik.
Lalu diambilkan secari kertas oleh istrinya. Lalu Mukhairik menulis sebuah wasiat, kalau saya mati dalam perang Uhud ini, maka 3 kebun kurma akan saya hibahkan kepada Muhammad. Berangkat dia berperang. Gugur Pak, meninggal. Ketika dia berusaha menghalau orang-orang kafir Quraisy, ketika berusaha mencapai bukit Uhud, sementara Nabi itu ada di atas, Mukhairik berada di bawah, menjadi lapisan bawah untuk menghadang mereka supaya tidak naik ke atas bukit. Gugur. Sahabat bingung. Ini Mukhairik ini mau kita apakan ini? Dia seorang syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Kita mau makamkan dengan cara apa ini? Lalu kata Rasulullah, nggak usah bingung. Serahkan Mukhairik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhairik akan masuk sorga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Itu kata Rasulullah. Lalu keluar hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dan Sahih, dikatakan Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Hadis itu hanya merekam kalimat ini, tapi kisah di belakangnya ini ditulis oleh para ahli sejarah termasuk Imam At-Tabari dan juga Imam As-Suyuti dan juga Tarikhul Khulafa karangan Al-Mas'udi. Cerita ini tidak pernah disampaikan Pak, karena orang-orang Arab itu maunya kita selalu bermusuhan dengan orang Yahudi karena terkait Palestina dan Israel itu. Kisah ini pertama kali yang mengeluarkan adalah seorang ahli sejarah Mesir, Faraj Faudah, dan gara-gara mengeluarkan kisah ini dia ditembak mati di dalam mobilnya di Nasir City. Kita betul-betul ingin diungkap dengan sejarah-sejarah nggak nyaman ini, seolah-olah kita itu nggak boleh belajar dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah untuk melihat masa depan. Kita harus melihat masa lalu untuk melihat masa depan, tapi jangan paksa masa depan untuk kembali ke masa lalu. Ini kan orang-orang hari ini selalu menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal untuk dilaksanakan hari ini, termasuk berusaha kembali ke zaman khilafah itu. Setiap manusia ada zamannya Pak, setiap zaman ada manusianya. Hari ini mungkin demokrasi Pancasila yang dianggap paling ideal, 200 tahun lagi generasi yang akan datang akan mengubah itu semua. Jangan paksa kami yang sudah hidup seperti ini untuk kembali ke zaman abad pertengahan, mundur peradaban kita. Lihat itu Suriah itu, karena ISIS memaksa akselerasi peradaban manusia untuk kembali ke masa lalu, yang terjadi adalah bentrokan-bentrokan antar umat manusia. Itu yang terjadi di Suriah dan berbagai negara yang berkonflik hari ini. Oleh karena itu, adikku sekalian, moral untuk percaya bahwa adanya Tuhan, yang membawa Tuhan yang bernama ajaran-ajaran teologis ini agama. Kalau kalian tidak percaya kepada agama, seharusnya tidak percaya juga dengan adanya Tuhan. Maka ketika kalian memilih untuk percaya adanya Tuhan, maka kalian memilih untuk beragama. Karena konsep-konsep ketuhanan, identifikasi ketuhanan, dan juga membangun kesalian-kesalian dan hubungan transendental itu disediakan oleh agama. Kalau kalian hanya percaya adanya Tuhan tapi tidak ada percaya agama, maka moral, etik, dan akal budi tidak akan berjalan. Itu yang diinginkan oleh kita. Kita percaya Tuhan, maka akhirnya kita hanya sibuk untuk mengendalikan diri sendiri tanpa membangun intimasi sosial dengan orang lain. Kita hanya ingin cari selamat sendiri untuk di akhirat. Makanya kemudian menjadi penting bagi kita adalah dengan beragama dan tetap berpegangan kepada akal budi dan moral etika. Nah, ini buku yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah. Yang penting itu adalah bukan hanya agama, bukan hanya keyakinan kepada Tuhan, tapi juga moral-moral dari diri kita untuk tetap dijaga supaya akhlak kita ini bisa mengawal kita dan mengawal kita ketika berhubungan dengan orang lain. Akhlak itu bukan hanya untuk kita. Akhlak itu yang ingin ditunjukkan oleh kita bahwa supaya kita dihargai orang lain, dan orang lain supaya bisa dihargai oleh kita tetap berpegangan kepada moral, etik, dan akal budi yang di dalam Islam disebut sebagai akhlakul karimah. Nah, pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujallasah ini diambil oleh Jürgen Habermas untuk dijadikan konsepsi dasar teori Verfassungspatriotismus, teori bela negara secara konstitusional, dan juga menjadi ide dari Michel Foucault dalam Reward and Punishment, bukunya dia tahun 78. Ini ukuran moral itu. Jadi adik-adikku sekalian, kalau hari ini kemudian orang ormas ini, ormas itu cenderung terlibat dalam friksi, konflik horizontal dan sebagainya, pasti ada kepentingan politik. Taliban, wah mereka dulu solid dengan Northern Alliance ketika mengusir komunis, diusir, berhasil. Setelah musuhnya diusir, apa yang terjadi?
Mereka berperang satu sama lain antara Taliban dan Northern Alliance. Dan ketika hari ini mengusir Amerika keluar dari Afghanistan, apa yang terjadi? Mereka berperang dengan ISIS Khurasan. Dan begitu seterusnya, Pak. Ini pola juga yang terjadi di dalam dunia Islam, Kristen, Katolik, semua mengalami ini. Ketika mereka berkuasa, musuhnya bukan orang lain, tapi justru sesama mereka. Islam juga demikian kok. Nah, kemudian itu yang bagi adik-adik mahasiswa, yaitu tadi kembali, kalau kalian mau berpolitik, berpolitiklah kalian, tapi jangan kemudian jadikan politik ini sebagai alat pemecah belah. Kalian boleh membangun tembok-tembok, ini biasa, ini lumrah. Dalam beragama juga kita diminta untuk membangun tembok-tembok. Kita tidak boleh berkompromi dalam soal keimanan, tapi kita harus penuh dengan kompromi ketika berbicara intimasi sosial. Kalau adik-adik tidak mau kompromi, nggak mungkin beli ke Indomaret, itu bukan punya orang Islam. Di dalam baju kita ini melibatkan banyak orang. Baju saya ini ya nggak usah disebutin merek, tapi saya lihat made in Bangladesh. Terus celana saya ini karena mereknya Zara ya, ini buatan Sri Lanka. Belum tentu orang Islam ini. Terus ada seruan jangan belanja ke toko yang tidak dimiliki orang Islam. Sampai kapan kita hidup seperti itu? Wong kita ini keterlibatan semua orang di dalam kehidupan kita ini banyak sekali. Kalau kita gelisah oleh berbagai perbedaan, ya kita mati aja udah. Nah ini kemudian itu adik-adik sekalian pahami bahwa kita ini semua memang dirancang oleh Allah secara berbeda-beda, secara sengaja, bahwa kita itu supaya lita'arofu kalau di dalam Al-Quran, bahwa manusia dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal dalam segala perbedaan itu. Kita nggak mungkinlah sama. Nabi-nabi diturunkan secara bertahap, kitab suci diturunkan secara bertahap. Ini kan supaya kita mengenal berbagai perbedaan itu. Ini beberapa miliar manusia yang sudah mati, beberapa miliar yang hidup hari ini, dan berapa miliar yang akan hidup di masa depan. Kekuasaan Allah ada di sini. Sidik jarinya berbeda. Nggak mungkin kita harus memaksakan sama. Pasti kita hidup berbeda dan sadari bahwa perbedaan itu sunatullah. Maka kita harus pernah terpapar oleh ajaran kanan ketika membaca bukunya Said Qutb judulnya Ma'alim Fitorik. Sejak saat itu saya benci kepada siapapun. Ketika saya melihat Gus Dur di TV itu saya ludahin. Ini sekuler liberal, ini antek Yahudi ini, saya ludahin. Saking bencinya saya, Pak. Saya baca bukunya Said Qutb. Ketika saya baru kuliah itu terpapar rohis tarbiyah liko. Setelah itu gila ini, apa mungkin sih manusia diciptakan menjadi orang, menjadi zombie-zombie seperti saya? Akhirnya saya betul-betul lepas dari itu setelah membaca banyak buku, Pak. Salah satu yang mengilhami saya itu ada pepatah dari Thomas Aquinas, hominem unius lubri. Hominem unius lubri ini adalah paling bahaya itu manusia yang hanya membaca satu buku, lalu satu buku ini dianggap kebenaran mutlak. Maka kemudian saya baca semua buku, Pak. Sampai hari ini. Saya buku-buku kiri, Das Prinzip Hoffnung tentang ateis saya baca. Buku-bukunya Feuerbach saya baca. Apalagi Das Kapital, udah 3 kali hatam saya. Karena nggak paham-paham saya. Nah kemudian buku-buku kiri termasuk anarkisme Mikhail Bakunin, termasuk terbentuknya komunisme saya baca semua. Manifesto kebudayaan. Dan juga teori-teori tentang jihad, marhalah dan sebagainya yang ditulis oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Islin, Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahhus, semua saya baca. Al-Halal wal Haram fil Islam, ada buku-buku yang menghalalkan musik dan mengharamkan musik, saya baca semua. Yang mengharamkan rokok dan menghalalkan rokok, saya baca juga. Abu Bakar An-Nabulsi namanya, saya baca semua. Ini saya nggak pakai konsep, nggak pakai teks, semua hadir aja sendiri. Itu Pak Rektor, makanya saya cerita saya harus ngopi. Kalau saya bicara seperti ini hadir sendiri semua ini. Tang. Apa yang saya baca muncul sendiri. Nah ini yang membuat saya itu, kalau kata orang Jawa, orang gumunan. Saya nggak kaget. Oh Big Bang Theory, alam semesta terjadi karena 2 ledakan besar berdasarkan pergerakan 2 kutub positif, energi positif dan negatif yang digerakkan oleh mekanika kuantum. Kata Stephen Hawking. Ketika ledakan terjadi maka pecahan itu menjadi serpihan alam semesta yang kemudian menciptakan orbit-orbit sendiri karena adanya mekanika kuantum itu. Nah ini, tapi saya nggak kaget. Kenapa? Saya sudah baca At-Tahrir wa Tanwir dari At-Tahrir bin Ashur, seorang ulama penemu sains teologisme dari Tunisia.
yang membedah dari kandungan Al-Quran bagaimana terciptanya alam semesta. Hampir sama dengan Big Bang Theory, Pak. Cuma kesimpulan akhirnya Stephen Hawking menyimpulkan tidak ada Tuhan, tapi Syekh Tahrir bin Asyur menyimpulkan ada peran Tuhan di situ. Cuma Tuhan menciptakan alam semesta ini setelah menciptakan air lebih dulu. Ini kata Al-Quran. Enggak ada ulama yang mau menyuarakan ini, Pak. Makanya Stephen Hawking ini bergerak sendirian. Makanya ateisme ini makin laku di banyak anak-anak muda hari ini. Kenapa? Ulamanya sibuk berpolitik, bos. Itu loh, sibuk apa? Mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Marilah kita kembalikan ilmu pengetahuan ini kepada Islam, supaya apa? Kita punya jawaban terhadap tudingan-tudingan dari Dawkins, Hitchens, Harris, dan juga Stephen Hawking. Nah itu, adik sekalian ya, mari kita majukan agama dan bangsa ini dengan ilmu pengetahuan, apapun agamanya. Jangan dengan politik. Kalau politik jeblok semua, gagal semua. Sampai hari ini saya itu masih menjadi legal advisor untuk pemerintahan Somalia untuk melawan terorisme. Saya makan gaji buta, Pak Rektor. Sampai Oktober nanti SK saya baru berakhir. Kenapa saya makan gaji buta? Setiap rapat selalu saran saya, what do you think Islah about our country? Saya bilang, you have to make Pancasila in your own. Dan mereka tidak pernah bisa. Ya udah, nasihat saya gitu aja terus. Bikin Pancasila. Makanya saya bilang saya makan gaji buta. Kalau adik-adik ingin membaca tulisan saya bisa ke Instagram saya Islah_Bahrawi atau di Twitter saya, tapi jangan Twitter lah, itu tarung bebas. Itu tarung bebas kalau Twitter. Baca aja di Instagram, saya banyak menulis tentang sejarah dan filsafat baik Islam ataupun agama-agama lain. Saya buku itu saya 1000 halaman per bulan sampai hari ini. 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Itu saya baca. Saya kalau di pesawat, di kendaraan atau ngopi, ya saya ngerokok. Saya memang nggak bisa ninggalin rokok karena daya rekamnya ada di situ. Semua buku saya baca. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk